Dinamika kehidupan di Bali tidak terlepas dari kegiatan ritual keagamaan. Mereka masih terikat dalam tradisi kehidupan keagamaan bernuansa sosio-religius. Berpijak pada sastra agama, tersirat ungkapan bakti yang syarat makna filosofi dan ajaran tatwa dalam sanubari mereka. Menjadi kewajiban umat Hindu untuk mengungkapkan rasa bakti mereka atas kemahakuasaan Sang Pencipta. Hati suci dan pikiran terpusat ke hadapan beliau merupakan persembahan suci umat untuk menyatakan rasa terima kasih mereka atas berkah yang dilimpahkan. Mereka mengaplikasikan persembahan suci ini dalam wujud upacara yajna, suatu bentuk pengorbanan suci atas dasar pengabdian dan cinta kasih tulus ikhlas ke hadapan beliau untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Upacara yajna ini wajib dijalankan sebagai simbol penyampaian serada dan bakti umat yang salah satunya diwujudkan melalui karya Nangluk Merana Ngusaba Desa Ngusabanini Pedudusan Agung Menawaratna. Upacara ini dilaksanakan di Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya yang terletak di Jalan Dewata, Desa Adat Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan. Karya ini disebut karya Nangluk Merana Ngusaba Desa Ngusabanini Pedudusan Agung Menawaratna di Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya, Desa Adat Sidakarya. Pemeliharaan fisik bangunan suci beserta pelaksanaan upacara yajna telah menjadi tanggung jawab Krama Pengempon Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya. Seluruh Krama Pengempon Pura ini berkewajiban ngaturangaya. Sebutan khas Krama Bali saat mereka berbenah dan kerja bakti bersama dalam menyelesaikan perangkat dan sarana upakara. Karya Nangluk Merana Ngusaba Desa Ngusabanini Pedudusan Agung Menawaratna tergolong dalam jenis butayatnya dengan tujuan dilaksanakan upacara Nangluk Merana untuk memohon keselamatan agar dijauhkan dari hal-hal negatif. Sedangkan Ngusaba Desa Ngusabanini diselenggarakan bersamaan bertujuan untuk kesuburan pertanian dan tegaknya pemerintahan desa. Menurut Lontar Widi Sastra, upacara yajna Ngusabanini bertujuan untuk Nektegang Toya. Menurut Lontar Widi Sastra, upacara yajna Ngusabanini bertujuan untuk Nektegang Toya atau Tirta dengan Ngusaba Desa yang dilaksanakan oleh desa adat ini bertujuan untuk Nektegang Bumi. Nah, karya Nangluk Merana sendiri itu pernah terjadi di tahun 1779. Sudah lama sekali. Sedangkan karya Ngusaba Desa Ngusabanini pernah dilaksanakan di tahun 2006 ketika bersamaan dengan upacara Ngenteng Linggih, dan interval waktunya sesungguhnya idealnya adalah 15 tahun sekali, tetapi ini barangkali sudah melebihi dari 15 tahun sejak tahun 2006 itu. Nah, ini disebabkan karena satu, kesiapan kita dalam hal pembiayaan. Yang kedua, karena ada peristiwa COVID di tahun 2019 itu, sehingga karya yang terlaksana itu sempat tertunda. Masyarakat Pengempon Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya merasa bangga dan salut atas terwujudnya karya Nangluk Merana yang dulu pernah dilaksanakan pada tahun 1779 Masehi atau sekitar 244 tahun yang lalu, sedangkan karya Ngusaba pernah dilakukan tahun 2006 atau 17 tahun yang lalu. Selanjutnya masyarakat bahu-membahu dan bergotong royong ngaturang ayah-ayahan. Mereka sibuk berbagi tugas mempersiapkan banten upakara dan sarana penunjang upacara lainnya menyambut pelaksanaan upacara ini. Dirancang juga tahap demi tahap tentang pelaksanaan upacara yajna yang disebut Dudonan Edan Karya.
Rangkaian upacara ini bertujuan memohon perkenaan serta tuntunan Hyang Widi agar pelaksanaan upacara ini dapat berjalan dengan baik. Upacara yatnya telah dimulai sejak Redite Pon Perang Bakat pada Purnama Sasi kelima tanggal 29 Oktober 2023, yaitu matur piuning lan meguru bendu piduke ring pura wewengkon Desa Adat Sidakarya. Nah niki pemargin yatnya puniki ngenanin ini iya jemana titiang ngaturan ide padana wayahan Wanasari maka angin titiang ya jemana tapi ini taler ide padana istri wayahan ring Wanasari Sanur. Nah taler ring Sarati titiang makan ring Gases Bali upakara ke ketegapin oleh Yayasan Gases Bali. Nah nike maka saneng ngerombo sejeronin titiang marga yatnya puniki. Nah ngenani yatnya puniki manut kadir ring desa, ring kondisi desa titiang niki wantah yatnya sane pini ageng sane kemargiang numun naonan memargi talar pedudusan agung entak linggih nanging dereng sejangkep niki. Nah mungkin sampun jangkep mendaging nangluk merana musabon desa musabon ini talar pedudusannya ne ma pedudusan agung menawarakne. Nah ngenean ini dek tawur sane memargi wantah tawur balik sumpah atau agung balik sumpah nike sane memargi sejeronin pemargin yadnya puniki enten naring yadnya puniki taler nama kadika jangkepan punike wenten bagio wenten pulau kerti taler wenten kadi syarat wenten gaya jangkep nike dansil. Nah nike nyangkepin sejeronin yadnya duanin puniki yadnya manut ring desa puniki sampun yadnya agung. Nah nike sami sampun kejangkepin puniki. Nah menawi manut tertujuan untang iragam yadnya puniki wantah ngaptiang kerahayuan gumanti preside pulau kerti pari laksanaan iraga puniki napi sane kebuatan puniki ngemetuang kerahayuan ring jagat ngemetuang raris rasa bahagia ring manah krama sarang sami. Nuansa kebersamaan kian terasa menjelang berlangsungnya upacara yadnya ini. Mereka membangun semangat ngayah atas dasar rasa tulus ikhlas dan telah menjadi tradisi turun-temurun leluhur mereka. Nancep Sunari merupakan salah satu rangkaian upacara yang berkaitan erat dengan upacara penggalang sasih, nertegang beras, dan ngingsah. Karena Nancep Sunari sejalan dengan upacara mengundang Sang Rare Angon dan para widyadara-widyadari sebagai perlambang salah satu dasa nama Dewa Siwa yang berwahana lembu. Melalui upacara Nancep Sunari, para pengayah lanang dan istri dalam mengerjakan perlengkapan upakara senantiasa berdasarkan ilmu pengetahuan yang dianugerahkan para widyadara-widyadari. Ngingsah beras menjadi salah satu rangkaian upacara yang sangat menarik, karena saat itu semua sarana upakara berbahan dasar beras dibersihkan, yang bertujuan agar sarana upakara tersebut mencapai tingkat kesucian yang optimal. Upacara ngingsah beras, nyangling, lan nancep sanggah bilang bucu berlangsung pada Rahinan Caniscara Wage Dukut pada tanggal 9 Desember 2023. Nah, pura ini diempon oleh 5 banjar adat. Jumlah kakak itu kurang lebih 700 kakak lebih. Nah, sedangkan di wilayah Sidakarya ini juga terdiri dari banjar-banjar dinas. Tetapi yang hanya mengempon pura ini adalah 5 banjar adat. Di Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya juga menggelar upacara Nangluk Merana Tabuh Kentuh. Upacara Nangluk Merana adalah upacara yatnya yang dilaksanakan sebagai permohonan kepada Ida Sang Yang Widiwasa agar berkenan menangkal atau mengendalikan gangguan-gangguan yang dapat membawa kehancuran ataupun penyakit pada tanaman seperti di sawah, hewan maupun manusia sehingga tidak membahayakan lagi. Upacara ini berlangsung pada Angkarepaing Watu Gunung atau Tilem Sasih ke-6 tanggal 12 Desember 2023 yang dilaksanakan di Catuspate Desa Adat Sidakarya.
Upacara Nangluk Merana Tabuh Gentuh tersebut dipuput oleh 4 orang sulinggi antara lain Ida Pedanda Gede Putu Kediri, Ida Pedanda Gede Putra Bluangan, Ida Pedanda Buddha Jelantik Giri, Ida Resi Bujangga Waisnawa Putra Sri Satya Jyoti, dan Ida Dalem Semara Putra. Setelah melaksanakan upacara Nangluk Merana, dilanjutkan upacara Mapepada Tawur. Prosesi ini ditujukan untuk menyucikan seluruh hewan yang akan menjadi korban saat upacara Tawur Agung Balik Sumpah. Mapepada berasal dari kata pada. Pada sendiri pada dasarnya memiliki 2 makna, yakni pada yang berarti sama dan pada yang berarti kaki. Dalam pengertiannya sebagai persamaan, pada dapat diartikan sebagai penyamaan terhadap roh hewan yang akan digunakan untuk sarana upakara. Dengan mapapada diharapkan arwah dari hewan yang digunakan untuk upakara ketika lahir kembali mengalami kenaikan tingkat atau tidak menjadi hewan kembali. Pengertian pada yang berarti kaki dapat diartikan sebagai penggunaan binatang yang berkaki, dalam hal ini adalah kaki 2 dan kaki 4. Mapapada adalah rangkaian upacara Butayatnya. Dalam hal ini, secara mengkhusus terdapat di dalam upacara dengan tingkatan utama, yakni Tawur. Upacara Mapapada Tawur ini berlangsung pada Somo Pon Sinte tanggal 18 Desember 2023. Rangkaian karya ini sendiri kita telah mulai sejak bulan November, yaitu didahului dengan Mapiuning Karya, kemudian Majaya-Jaya Parwartaka. Kemudian di 1 Desember kita telah melaksanakan melaspas tetaring tanpa superengga dan sebagainya. Kemudian di tanggal 4 Desember kita nyengkerin setra, nguatesin setra. Kemudian di tanggal 6 netegan karya. Kemudian di tanggal 9 itu netegan beras. Nah, yang menjadi puncak sesungguhnya ada 4 nih ke. Pertama di tanggal 12 Desember yaitu karya Nangluk Merananya yang sudah dilakukan di Catusepata Perempatan Agung. Kemudian di tanggal 20 sekarang hari ini adalah Tawur Agung Balik Sumpah. Namun sebelum itu juga dilaksanakan beberapa edan karya seperti Napisani Mapapada, kemudian Membentawur. Nah, kemudian di tanggal 24 nanti itu akan melasti, juga akan mulang pekelam dan segara. Kemudian di tanggal 27 merupakan puncak Ngusabo Desa Ngusabo ini, tetapi sebelum itu di tanggal 25 juga disanakan Mapapada dan Membentawur setelahnya. Kemudian di puncak karya itu jadi tanggal 30 Desember 2023. Yaitu Pedudusan Agung Menawaratna. Nah, setelah itu di tanggal 3 Januari kita melaksanakan upacara nyenuk. Kemudian di tanggal 9 Januari, kemudian di tanggal 10 merupakan penyinaban. Di Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya juga menggelar upacara mecaru yang bertujuan nyomnya kale. Upacara ini juga bermakna sebagai bentuk peruatan atau membersihkan secara niskala areal ini serta mensterilkan kekuatan negatif menjadi energi positif. Inti rangkaian upacara ini bertujuan membersihkan areal pura dan segala macam kotoran duniawi dengan menciptakan suasana penuh kesucian agar siapapun berada di dalamnya merasakan kedamaian serta ketenangan. Upacara mecaru ini bermakna untuk memarisuda unsur-unsur Panca Mahabhuta. Upacara mecaru merupakan rangkaian upacara yang bertujuan untuk melenyapkan keserakahan dan menumbuhkan rasa ikhlas. Mecaru ini bermakna pula untuk meningkatkan dan memuliakan berbagai isi alam semesta ke arah positif sehingga tercipta keseimbangan ekosistem. Caru yang dipergunakan adalah Tawur Agung Balik Sumpah. Tawur Balik Sumpah merupakan salah satu dari upacara Butayatnya adalah untuk menetralkan hal yang negatif, mencegah buta mengganggu masyarakat di dalam menjalankan upacara dan juga menghilangkan leteh skala-niskala. Upacara ini berlangsung pada Buddha Kliwon Sinte tanggal 20 Desember 2023. Di tahun Januari 2023 ini dibentuklah panitia. Kemudian panitia itu sejak begitu dibentuk panitia kita sudah melaksanakan tugas. Satu,
mengkoordinasikan karya ini kepada Yajamana, kemudian terutama yang mensosialisasikan kepada masyarakat Sidakarya, dan termasuk juga bagaimana manajemen karya niki dari segi keuangan, pembiayaan dan sebagainya. Dan dari segi pembagian kerja juga demikian. Pawartaka sendiri, panitia sendiri ini sangat intens berkomunikasi, kemudian bekerja sama dengan Projuru Banjar, termasuk kepada krama se-desa adat Sidakarya. Di Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya, Desa Adat Sidakarya juga menjalani tradisi penyucian jagat. Terlihat barisan panjang umat yang mengusung sarana upakara dan perlambang suci Ida Betara. Tujuannya memohon keselamatan dan kerayuan jagat dengan cara nunas tirta amerta atau air suci kehidupan. Prosesi ritual ini berlangsung pada Redite Kliwon Landep, tanggal 24 Desember 2023. Saat itu mereka melaksanakan upacara melasti ke Segara Mertasari Sanurkau. Melasti berasal dari kata melelasti yang berarti nganyudang malaning gumi ngemet tirta amerta, atau menghanyutkan leteh dan kekuatan berhawa negatif dengan menggunakan air kehidupan. Segara, danau, atau sumber mata air dianggap sebagai sumber tirta amerta yang didapat saat memutar mandara kiri. Upacara melasti ini bertujuan untuk menghanyutkan kotoran duniawi dan memohon sari-sari kehidupan untuk mendapatkan air kehidupan sebagai sumber kebahagiaan lahir dan batin. Perlambang kekuatan Yang Widi ini telah menjadi simbol memusatkan pikiran umat Hindu, karena simbol-simbol suci ini merupakan alat konsentrasi umat Hindu yang mampu memberikan nuansa kesakralan dan religius saat memuja kebesaran Yang Widi. Mereka bersatu padu mengusung simbol-simbol suci kebesaran Yang Widi agar terbebas dari belenggu malapetaka atau bencana. Bagi krama Desa Adat Sidakarya, upacara melasti merupakan wadah mewujudkan cita-cita hidup tertinggi mereka menurut ajaran agama Hindu. Setelah pulang dari prosesi melasti, krama Desa Adat Sidakarya juga melaksanakan mendaksiwi. Upacara mendaksiwi ini dilaksanakan dengan membawa pratima dan segala keperluan lain yang diiringi dengan gamelan balaganjur. Nah, wawalungan puniki titiang yadnya puniki ngangen kebu tetiga, kebu napi wastane yasmarana, kebu anggrek bulan, taler kebu sani biasa, taler ngangen banteng sampi, ngangen kambing, banyak angsa talar reruntutan nih. Tanggal 27 Desember 2023, Musaba Desa dan Musaba Nini salah satu upacara yang erat kaitannya dengan pelestarian alam dan budaya Bali. Berdasarkan etimologi kata, upacara Musaba Desa terdiri atas 3 suku kata, yakni upacara, Musaba, Desa. Masing-masing berarti upacara adalah gerakan sekeliling kehidupan dan aktivitas-aktivitas manusia dalam upaya menghubungkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa dengan segenap manifestasinya. Musaba berasal dari akar kata utsawa. Dalam bahasa daerah Bali, musaba atau pangusaban yang mempunyai arti ganda diambil dari kata saba berarti pertemuan atau rapat, usaba berarti pesta atau perjamuan. Sedangkan kata desa berarti tempat atau wilayah, sehingga dengan demikian kata upacara Musaba Desa berarti sidang atau pertemuan para dewata-dewati berlokasi di Balai Agung bertemakan kesejahteraan wilayah desa Pakraman beserta isinya. Upacara Musaba Desa dan Musaba Nini, hakikat pemujaannya secara fisik adalah untuk air dan tanah, sehingga yang dipuja dalam upacara Musaba Nini adalah Dewa Wisnu atau dewanya air. Pratiwi Dewi adalah bumi yang dimaksud persembahan untuk air dan bumi. Dalam pemujaan Musaba Desa dan Musaba Nini terdapat 2 sisi yang berbeda namun tetap menyatu. Pemujaan Musaba Desa menekankan permohonan agar bumi dan air memiliki kekuatan dan kesuburan. Musaba Nini menekankan pernyataan angayu bahagia atas keberhasilan seluruh tanaman terutama padi. Upakara Musaba Desa dan Musaba Nini di Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya ini berlangsung pada Buda Paing Landep bertepatan dengan Purnama Kepitu tanggal 27 Desember 2023.
Kalau dilihat dari filosofi dari karya ini, apa yang tertulis dalam buku Yasakerti adalah satu, memohon kerahayuan, terhindar dari segenap wabah penyakit, terutama yang di Naluk Merana. Kemudian kalau Ngusaba Desa Ngusaba ini itu memohon kerahayuan dan kesejahteraan bagi umat manusia, tidak hanya di Desa Sidakarya, tetapi juga di seluruh Bali, dan bahkan di seluruh Nusantara, bahkan dunia. Kita berharap vibrasi dari karya ini tidak hanya terpusat di Sidakarya saja, tetapi memang berpengaruh pada semua kehidupan masyarakat Bali, Nusantara. Nilai sastra agama dan seni budaya dipersatukan saat upacara yadnya ini dipersembahkan. Beraneka ragam bentuk kesenian mereka hadirkan sebagai persembahan suci ke hadapan Sang Pencipta. Pertunjukan kesenian sakral merupakan satu bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan upacara keagamaan. Pementasan tari sakral berupa tari Rejang Dewa sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan terhadap ide Betara-Betari yang hadir juga diikutsertakan. Tarian Rejang Dewa memberikan kepuasan spiritual karena dapat memenuhi kewajiban mereka dalam nuansa yang penuh ritual keagamaan. Tarian ini juga memiliki keindahan bagi mereka yang menyaksikan. Puncak karya Nangluk Merana, Ngusaba Desa Ngusaba Nini, Pedudusan Agung Menawaratna Pura Mutering Jagat Sidakarya dilaksanakan pada Rahina Caniscara Kliwon Landep atau Tumpak Landep tanggal 30 Desember 2023. Pada puncak karya ini digelar beberapa rangkaian upacara, diantaranya puncak karya Piodalan Pedudusan Agung, Bangun Ayu, lan Ngingkup Dewa. Karya Nangluk Merana Ngusaba Desa Ngusaba Nini, Pedudusan Agung Menawaratna Pura Mutering Jagat Sidakarya dihadiri oleh sejumlah pejabat dari instansi terkait, baik di lingkungan Desa Adat Sidakarya. Kehadiran para pejabat di lingkungan Desa Adat Sidakarya dalam rangka memberikan doa restu atas telah terlaksananya upacara yadnya sesuai harapan Krama Desa Pakraman setempat. Setelah hampir 1 bulan penuh, Pengempon Pura Mutering Jagat Sidakarya Desa Adat Sidakarya melaksanakan yadnya sebagai wujud bakti mengungkapkan rasa syukur atas berkah yang diterima. Mereka melaksanakan upacara nyenuk, tradisi yang harus digelar untuk mengaktualisasikan pengorbanan tulus ikhlas mereka. Upacara nyenuk merupakan rangkaian upacara dari karya-karya Nangluk Merana Ngusaba Desa Ngusaba Nini, Pedudusan Agung Menawaratna. Upacara ini dilaksanakan pada Rahina Buddha Wage Ukir tanggal 3 Januari 2024. Ya, melalui kesempatan yang baik ini kami selaku panitia dan selaku juga barangkali mewakili masyarakat Sidakarya, pertama mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moral maupun material. Banyak pihak yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, kepada pemerintah Provinsi Bali yang telah membantu kami, kemudian pemerintah Kota Denpasar, pemerintah Kabupaten Tabanan, dan pemerintah kabupaten yang lain yang telah ikut berpartisipasi dan ikut berperan serta dalam menyukseskan karya ini. Kemudian kepada pihak-pihak yang lain juga yang kebetulan tidak hanya dari umat Hindu tetapi umat lainnya yang berada di sekitar Desa Sidakarya dan Denpasar yang telah ikut juga berpartisipasi untuk mensukseskan karya ini. Serangkaian nuak bagi Pulakerti, Resi Bojana, dan nginep karya agung di Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya. Karya ini merupakan rangkaian terakhir dari karya Nangluk Merana Ngusaba Desa Ngusaba Nini, Pedudusan Agung Menawaratna di Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya Desa Adat Sidakarya yang digelar Buddha Umanis Kulantir Rabu 10 Januari 2024. Nuak bagi Pulakerti ini dipuput oleh ide pedanda gede Wayahan Wanasari dari Kriya Sanur, juga dilaksanakan oleh sulinggih-sulinggih yang lain, diantaranya ide pedanda gede Ngurah Bun Keniten dari Kriya Sukawati dan Mangku Kayangan 3 serta Sadeg Lansutri. Karya Nangluk Merana Ngusaba Desa Ngusaba Nini, Pedudusan Agung Menawaratna Pura Mutering Jagat dalam Sidakarya Desa Adat Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan mengandung muatan etika serada dan nilai-nilai spiritual bernuansa sosio-religius. Pengejuwantahan upacara yadnya ini merupakan pelambang dari ketaatan hati umat untuk mewujudkan rasa bakti mereka.
Melalui upacara yatnya ini diharapkan umat akan lebih mantap untuk memusatkan pikiran mereka tatkala berbakti ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa beserta segala manifestasi beliau.